Assalamualaikum Mas Mbak E. Nah, syarat untuk membangun desa wisata itu hanya beberapa aja yang saya kira di sini sudah ada, ya. Yaitu pertama, mempunyai destinasi wisata yang menarik, minimal satu aja, nanti kan bisa berkembang. Nah, di sini kan ada destinasi wisata yang menarik, ya, berupa hutan mangrove di tepian sungai, ya Pak Gus, ya, di tepian sungai yang kira-kira panjang sekali dan itu bisa dikelola menjadi objek wisata yang akan jauh lebih menarik daripada sekarang. Jadi kalau sudah ada destinasinya, ada tempat yang bisa dikembangkan untuk wisata yang menarik, ya, tinggal membenahi aspek-aspek yang lain, misalnya fasilitas umumnya atau fasilitas pariwisatanya di sekitar situ. Dan yang lebih penting adalah, yang jauh lebih penting itu adalah kesediaan warga masyarakat untuk berpartisipasi di dalam kegiatan pariwisata. Entah mungkin nanti bisa menyediakan sarana kuliner, warung-warung, parkir, dan lain-lain, ya. Atau misalnya kalau ada wisatawan yang butuh menginap dan sebagainya, bisa menyediakan tempat penginapan yang disebut dengan homestay itu. Jadi sebenarnya kalau yang berperan di sana itu masyarakat banyak, mungkin tidak terlalu membutuhkan modal yang besar, ya, untuk mengembangkan atau mengelola desa wisata. Dan khususnya kalau di Mayangan ini wisatanya adalah wisata bahari. Nah, kenapa kok disebut dengan wisata bahari? Karena destinasi wisatanya itu berhubungan langsung dengan laut. Segala sesuatu yang terkait dengan laut, apakah dari segi sumber daya alamnya atau produk-produknya dan lain-lain, itu biasanya, atau budayanya, ya, itu biasanya disebut dengan bahari, ya, wisata laut. Sebenarnya bahari itu wisata laut, itu istilah populernya seperti itu, ya. Terus yang tidak kalah pentingnya selain masyarakat harus berpartisipasi adalah pemerintah lokal, Pak, yaitu aparat desa, terutama dari Bapak Kepala Desa dan perangkat desa yang lain, ya, sedapat mungkin kita minta dukungannya untuk mendirikan atau membangun wisata bahari di sini, gitu. Karena yang namanya destinasi wisata di sini itu kan berada di desa ini atas, katakanlah, pengawasan atau administrasi di desa, ya, pihak desa, kepala desa, perangkat desa dan sebagainya, ya, harus dimintai dukungan, doa, restu dan sebagainya. Kalau enggak, ya barangkali tidak bisa berjalan dengan baik, dengan lancar yang namanya wisata bahari, wisata yang berbasis komunitas atau yang disebut dengan desa wisata itu. Jadi harus melibatkan semua pihak, pimpinan kepala desa dan perangkatnya, kemudian komunitas. Komunitas itu pun kadang-kadang sudah membentuk kelompok-kelompok semacam Pok Darwis, ya. Di sini sudah ada, ya Pak, ya, Pok Darwis, ya, kelompok sadar wisata itu, ya. Terus mungkin ada kelompok-kelompok yang lain yang juga bisa dilibatkan untuk pengelolaan pariwisata, gitu, ya. Jadi semua unsur yang ada di desa ini yang kira-kira mempunyai kemampuan dan kepedulian untuk mengelola, mengembangkan pariwisata, sedapat mungkin harus dilibatkan, gitu, ya. Dan sesuai dengan kebijakan atau pandangan dari Kementerian Pariwisata, ya, memang yang namanya desa wisata itu harus melibatkan komunitas, ya, yang tadi kita sebut sebagai pariwisata berbasis komunitas itu, ya, seperti itu, melibatkan masyarakat, atau kalau dalam istilah dari sana itu CBT misalnya,
community based tourism, ya, pariwisata yang berbasis komunitas, kayak gitu. Nah, kenapa begitu? Karena program itu atau konsep itu diharapkan dalam jangka pendek atau dalam jangka panjang itu bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Jadi peningkatan taraf hidup, peningkatan kesejahteraan dan sebagainya melalui pariwisata. Justru cara pemberdayaan masyarakat itu melalui pariwisata. Dan pariwisata itu semua kan sebenarnya luas sekali, ya. Tidak hanya menyediakan misalnya pemandangan yang indah atau atraksi seni budaya yang menarik, tapi banyak unsur di masyarakat yang bisa digalakkan dan kemudian dilibatkan dalam pariwisata. Misalnya produk-produk unggulan desa, ya, produk unggulan desa, peternakan, pertanian, kerajinan dan lain-lain, semua itu bisa dikontribusikan kepada kegiatan pariwisata. Dan kalau semua unsur di masyarakat itu bisa berpartisipasi, maka dengan sendirinya tingkat kesejahteraan masyarakat itu bisa ditingkatkan melalui pariwisata. Itu maunya pemerintah, ya, melalui Kementerian Pariwisata, ya, dan didukung oleh pemerintah setempat. Kalau perlu ya memberitahu kepada Pemda supaya nanti kapan-kapan kalau sudah tahu bahwa ini punya potensi yang besar, mereka bisa membantu pengembangan wisata di Mayangan, wisata bahari di Mayangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.